tidak tertarik dengan lawan jenis. Nah, ini saya katakan di berbagai kasus manusia-manusia yang dicintai sama jin akhirnya terjebak pada lingkaran LGBT. Jadi suka dengan sesama jenis. Sudah berapa kali kita nangani, Mas? Yang masuk ke media kami di MFO, karena MFO kan baru 1 tahun ya, baru ada 3 kasus orang-orang yang suka sesama jenis, kita rukyah semua reaksi. Saya sudah jelaskan di awal, mereka itu mempertahankan orang-orang yang dicintainya, sehingga akan dibikin apa? Dijauhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Akhirnya dibikin terkurung terus di dalam kamar menyendiri. Ya, seperti itu. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Vertizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Nanti akan kita bahas kira-kira apa sih ciri-ciri orang yang sudah dicintai sama jin. Pertama, ya mereka kalau laki-laki dan perempuan sering diajak berhubungan suami istri di alam mimpi. Saya baca. Kalau mau tidur, dirinya merasakan ada sosok makhluk yang ikut berbaring di sampingnya. Hilang keinginan untuk menikah. Jadi dia dibikin trauma. Seakan-akan semua laki-laki itu jahat, semua wanita itu jahat. Dan dia dibikin nyaman untuk apa? Untuk senantiasa menetapi hubungannya dengan bangsa jin. Dia lebih nyaman dengan bangsa jin daripada nyaman dengan sesama teman-teman dari bangsa manusianya. Tidak tertarik dengan lawan jenis. Nah, ini saya katakan di berbagai kasus manusia-manusia yang dicintai sama jin akhirnya terjebak pada lingkaran LGBT. Jadi suka dengan sesama jenis. Sudah berapa kali kita nangani, Mas? Yang masuk ke media kami di MFO, karena MFO kan baru 1 tahun ya, baru ada 3 kasus orang-orang yang suka sesama jenis, kita rukyah semua reaksi. Reaksinya parah-parah. Yang terakhir memang kurang parah, cuma ada reaksi. Karena masih menahan ya, masih menahan dan masih ada efek-efek narkotik. Reaksinya bisa lihat di YouTube saya. Siap. Cuma tangan aja kok yang bergerak tanpa dia bisa kendalikan. Tangannya itu sudah siap-siap mau mukul saya, tapi dia masih bisa nahan dan masih gerak-gerak karena kita tahu ini masih tertahan. Jinnya masih punya benteng-benteng dari zat-zat haram yang pernah masuk ke dalam tubuhnya. Makanya kita lakukan detox dulu, baik ganda rusa. Jika sudah menikah, dirinya merasa tidak nyaman di saat-saat berduaan dengan pasangannya. Ini kalau ada bapak ibu yang hadir di sini sudah menikah, atau mungkin mbak-mbak mas-mas yang sudah menikah, kok tiba-tiba sukanya tidak nyaman, risih kalau dekat-dekat dengan pasangannya, padahal itu sudah halal, ya, coba dirukyah. Nggak usah datang ke perukyah, suruh dirukyah sama istrinya atau dirukyah sama suaminya. Mas, tolong rukyah aku. Atau dek, rukyah aku. Jangan takut kalau nanti suaminya jadi aing macan. Aku yang menghalangi kamu ini. Enggak. Jangan takut. Enggak akan sampai seperti itu. Kalau dirukyah sama orang terdekat, insya Allah enggak ada reaksi yang lebih. Kalau enggak ada tekanan-tekanan batin, insya Allah enggak akan ada reaksi-reaksi yang parah seperti itu. Karena memang tujuan rukyah bukan untuk bikin kesurupan. Paling muntah. Kalau muntah, ini bukan reaksi kesurupan ya. Jadi orang depresi atau tidak depresi pun kalau dirukyah dan dia ada masalah, kebanyakannya muntah. Atau paling hanya bergetar-getar saja di area tangan dan kakinya, ini wajar. Tapi kalau sampai sudah menghilangkan kesadaran, itu tidak semua orang yang kena gangguan jin bisa seperti itu. Ada memang orang yang kena sihir dan gangguan jin ketika dirukyah anteng-anteng aja ya banyak. Tidak sampai kesurupan.
Karena memang tidak ada faktor-faktor yang bisa membuat jin itu menguasai kesadarannya. Paling muntah, keringgingan, kesemutan, bergetar di tangan dan kakinya, maaf, kentut-kentut, langsung buang air di situ, ya. Seperti itu keadaannya. Lanjut ya. Tidak ada keinginan, maaf, berhubungan suami istri secara alami. Biasanya dilakukan karena terpaksa dan untuk menggugurkan kewajiban saja. Maaf ini karena banyak yang jomblo. Saya sejak masih jomblo pun sudah ditanyai, banyak yang konsultasi tentang hal ini. Karena saya belum paham, saya hanya jawab wallahu a'lam bishawab. Kalau sekarang saya paham. Ya berarti ada masalah kalau seperti ini keadaannya. Kita tanya dulu, apakah pernah ada masalah dengan suaminya, ada masalah dengan istrinya, ada dendam dengan istri atau suaminya atau dengan mertua. Kalau tidak ada, semuanya baik-baik saja, semuanya berjalan dengan normal, kok dia tidak punya keinginan untuk melakukan hubungan, ya, maka bisa dipastikan hal tersebut terjadi karena ada makhluk yang bersarang di dalam tubuhnya. Jin, bukan virus ya. Setelah berhubungan dengan pasangannya, biasanya dia akan merasakan sedih, jengkel, dan tidak bergairah, atau sakit di area tubuh tertentu. Kedelapan, sulit punya keturunan walaupun dirinya termasuk orang yang subur dan tidak mandul. Jadi sudah dicek ke dokter, ke medis, semuanya normal, suaminya normal, istrinya normal, tapi tetap tidak bisa punya keturunan. Coba ikhtiar dengan Al-Quran, dengan doa-doa yang disunahkan Nabi SAW. Semuanya sudah saya tuliskan di buku Mukjizat Penyembuhan Ayat Al-Quran dan di buku ini. Tinggal diamalkan saja. Yang lebih lengkap di Mukjizat Penyembuhan Ayat Quran. Dan ini untuk menguatkannya, kalau misal ada ya di antara sanak saudara dari mas-mas mbak-mbak sekalian yang masih belum punya keturunan, biasanya tanda yang menguatkan adalah sering mimpi menemukan bayi, atau mimpi di kamar mandi tapi sangat sulit airnya, atau mimpi ketemu ular, mimpi ketemu nenek-nenek atau yang semisal dengannya. Sering bermimpi dilamar dan dipaksa menikah oleh sekelompok orang yang enggak dikenal, seperti didandani dengan dandanan pengantin khas Jawa misalnya, untuk wanita ataupun pria, dibawa ke suatu tempat yang sangat asing, bisa di lautan, ya, bisa di seperti kayangan, bisa di tempat yang cahayanya itu, cahaya mataharinya itu tidak siang dan tidak malam. Dia didatangi oleh banyak sekelompok orang di situ, kemudian dipaksa untuk memberikan seserahan atau didudukan di pelaminan dengan sosok pengantin yang sangat beautiful atau sangat handsome. Atau mungkin ngelihat, betul-betul lihat dinikahkan dengan ular, harimau atau yang semisalnya. Beda-beda soalnya ya, tergantung jenis gangguannya. 10. Dorongan kuat untuk selalu melakukan onani dan masturbasi. Tidak nyaman dengan keramaian dan lebih memilih menyendiri, terkurung di dalam kamar. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Saya sudah jelaskan di awal, mereka itu mempertahankan orang-orang yang dicintainya, sehingga akan dibikin dijauhi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Akhirnya dibikin terkurung terus di dalam kamar menyendiri. Ya, seperti itu. Sirkulasi haid tidak normal, ini bagi wanita. Mengalami istihadah. Istihadah tahu? Istihadah itu pendarahan ya. Dan mengalami banyak keputihan. Yang 13, badan terlalu kurus susah gemuk atau sebaliknya, badan gemuk menggelambir susah kurus. Timbul bau badan yang tidak sedap dan menyengat. Ini karena ditempeli sama sesuatu. Jadi baunya itu ya bukan karena baunya sendiri, bau dari makhluk yang ada di sekitarnya itu yang mencintainya.